Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bitashri'i nuril iman wa wa'adahum bidukhulil jannati khalidina fiha wal khuri wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan afuzu biha fi daril aman wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wasilatul usma fi nailil ghufran sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqina bil iman wa sallama tasliman katsiran. Ayuhan nas ittaqullaha waqbilu dinal islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalal wa kufran amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang acara Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita setiap Jumatnya. Terlebih lagi nikmat keimanan yang akan selalu dapat menghiasi setiap langkah kita, baik itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih ketika kita bermuamalah, saling berinteraksi antara satu manusia dengan yang lain. Karena itu keimanan kita tidak sempurna bila kita tidak melaksanakan ibadah dan muamalah yang lainnya, khususnya yang terangkum di dalam surah Taubah ayat 20, di mana keimanan itu juga mencakup bagaimana kita berhijrah dan berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'lamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, maka mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Jamaah Jumat rahimakumullah, telah jelas sekali bahwa di ayat ini untuk dapat memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, maka kita harus melaksanakan dan mengimplementasikan iman, hijrah, dan jihad. Iman yang ada pada diri kita ini tentunya kita diharuskan untuk memiliki keimanan yang benar, bukan keimanan yang abal-abal, bukan keimanan yang hanya setengah-setengah. Kenapa? Karena ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui keimanannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan amanna billahi, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui keimanannya. Jadi paling tidak menurut ulama kita, pengertian iman itu mencakup at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Kemudian yang kedua, wa iqrar bil lisan, diucapkan oleh lisan kita. Lalu wal amalu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi iman tidak cukup hanya diucapkan secara lisan saja, tetapi harus ada keyakinan di dalam hati kita dan diimplementasikan dalam perbuatan kita. Makanya ketika ada saudara dari lain agama yang menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam,
Maka di samping dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat secara lisan, tetapi dia juga harus meyakini bahwa apa yang dia ucapkan itu bukan hanya sekedar mengomong saja, bicara saja, tetapi harus menjadi keyakinan di dalam dirinya. Kenapa? Karena apa yang ada dalam hati kita, dalam keyakinan kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sendiri yang tahu. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, mengaku masuk ke dalam agama Islam, maka niatnya hanya dia saja yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa ketahui apa niat yang ada di balik hal tersebut, karena banyak yang kita lihat bahwa ada yang menyatakan masuk ke dalam agama Islam misalnya hanya untuk memenuhi persyaratan untuk menikahi seorang perempuan misalnya. Setelah itu maka dia kembali ke agama sebelumnya. Nah ini maka tidak termasuk di dalam wa iqrar bil lisan, dibenarkan oleh hati lalu diucapkan secara lisan. Lalu Rasulullah SAW menyatakan di dalam salah satu hadisnya bahwa serendah-rendah keimanan itu ketika kita menyingkirkan bahaya dari jalanan. Ketika kita misalnya menemukan suatu hal yang dapat mencelakakan orang lain, membuang duri atau pecahan kaca yang dapat mencelakakan orang lain, kalau kita membuang itu, menyingkirkan itu, maka ini adalah serendah-rendah keimanan, kata Rasul. Dan setinggi-tinggi keimanan adalah kita mengucapkan dan mengimplementasikan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, di dalam setiap aktivitas kita. Jamaah Jumat rahimahullah. Lalu yang kedua, untuk dapat memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah dengan wahajaru, dengan melakukan hijrah. Hijrah artinya meninggalkan sesuatu yang buruk untuk menuju ke sesuatu yang baik atau yang lebih baik. Bisa juga diartikan hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan sesuatu yang baik bagi sebagian mereka, tetapi menuju sesuatu yang lebih baik di Madinah. Setelah 13 tahun beliau berdakwah, tetapi hanya segelintir saja yang menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam, maka beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Dan di sana hanya kurang lebih 10 tahun Rasulullah berhasil menyusun suatu kekuatan, baik itu kekuatan peperangan maupun dakwah Islamiyah, dan tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia dan sampai juga ke negara-negara kita. Maka beliau pernah bersabda, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka ini kita sudah termasuk kategori orang yang berhijrah. Begitu juga ketika ada orang yang rela untuk meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu misalnya, untuk belajar di tempat yang jauh. Sebagaimana ulama-ulama kita dahulu, mereka rela berpindah dari satu negeri ke negeri lain, berpindah dari satu guru ke guru yang lain, tujuannya untuk mendapatkan sedikit ilmu, sehingga mereka ketika berhasil, bukan saja mereka menguasai bidang ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu umum yang hampir menguasai sepertiga bagian daripada dunia ini, termasuk di Eropa sana. Ibnu Sina yang di Eropa dikenal dengan nama Avicenna, ternyata bukan hanya ahli dalam bidang kedokteran atau medis. Melalui bukunya yang berjudul Al-Qanun fit Tibb, undang-undang kedokteran, maka buku ini menjadi rujukan selama berabad-abad lamanya oleh sarjana-sarjana Eropa. Tetapi ternyata dia juga ahli dalam bidang teologi, ahli dalam bidang filsafat, dan dia adalah seorang muslim, walaupun namanya dirubah menjadi Avicenna oleh orang-orang barat sana.
Juga ilmuwan kita yang lain, misalnya Ibnu Rushdi yang namanya diganti dengan Averroes, dan juga ulama-ulama kita yang lain yang menguasai berbagai bidang disiplin ilmu agama dan ilmu. Yang ketiga, jamaah rahimahumullah, untuk memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dengan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Maka jihad menurut pengertian ulama kita adalah bersungguh-sungguh. Artinya kalau seorang muslim diperintahkan untuk berjihad, maka harus ada kesungguhan di dalam dirinya. Untuk dapat bisa berjihad dalam arti yang lebih luas, maka seseorang minimal harus berjihad terhadap dirinya sendiri dahulu, lalu kepada orang lain. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang berjihad, kata Rasul, adalah orang yang mampu memperjuangkan hawa nafsunya dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang pengertian jihad ini kadang disalahartikan dan kadang dipersempit maknanya. Dipersempit dalam artian dengan melakukan sesuatu yang buruk kepada orang yang bukan beragama Islam, sampai pada mengkafirkan orang yang beragama Islam walaupun sesama Islam. Sehingga banyak kasus di negara kita, banyak kita lihat kasus atau peristiwa pemboman bom bunuh diri yang terjadi di berbagai tempat ibadah lain, agama lain, yang mana mereka mempunyai pemahaman yang sempit tentang jihad ini. Mereka mengartikan bahwa ketika mereka melawan orang kafir ataupun membunuh orang kafir yang tidak sealiran atau seagama dengan mereka, maka ini mereka anggap sebagai bagian daripada jihad. Padahal sebenarnya jihad dalam pengertian itu memang pada konteks dahulu pada masa Rasulullah SAW bersama sahabatnya memerangi orang non-Islam. Tetapi orang-orang non-Islam ini memang juga memerangi agama Islam. Nah, sekarang kita sudah jauh dari hal tersebut. Maka apa yang menjadi pemikiran atau keyakinan bagi mereka itu harus diluruskan. Karena ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini ibaratnya kita seperti melakukan transaksi atau perdagangan. Perdagangan apa yang dimaksud kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai sekalian orang beriman, sudahkah aku tunjukkan kepadamu perdagangan atau perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi perdagangan yang dimasuk oleh Allah agar supaya kita terhindar dari azab yang pedih, kita cukup beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dengan berjihad, jihad yang kita laksanakan dengan harta kita dan diri kita. Nah, harta kita yang kita miliki adalah merupakan sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan diminta oleh Allah pada saatnya nanti. Makanya perdagangan yang dimaksud di sini adalah seperti kita melakukan transaksi atau jual beli. Jual beli yang dilaksanakan atau terjadi di pasar misalnya antara penjual dan pembeli. Ada yang bertindak sebagai penjual, ada yang bertindak sebagai pembeli. Begitu juga kita beribadah kepada Allah. Ada yang bertindak sebagai penjual, ada yang bertindak sebagai pembeli. Yang bertindak sebagai penjual adalah manusia. Apa yang kita jual adalah diri kita atau jiwa kita dan harta kita. Dan yang bertindak sebagai pembeli adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah membeli dengan apa? Dengan balasan yang surga, balasan surga yang nanti. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah
yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun ila akhir ayat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa mereka dan harta mereka dengan janji balasan surga. Syaratnya hanya satu, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat inilah yang digunakan oleh orang-orang yang punya keyakinan untuk melawan orang-orang kafir atau orang muslim, untuk yuqatiluna, untuk berperang, untuk membunuh. Adapun yang terjadi di negara Palestina sana, di sana sudah kurang lebih setahun mereka diinvasi, mereka diserang oleh Zionis Israel, dan mayoritas yang menjadi korban adalah dari golongan perempuan dan anak kecil. Tetapi orang-orang Palestina, mereka punya keyakinan bahwa ini adalah hak mereka, ini adalah sesuatu yang harus mereka perjuangkan. Maka mereka mati-matian untuk melawan musuh mereka. Ketika mereka berhasil membunuh yuqatiluna fi sabilillah, maka hanya dua pilihannya, fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh ataupun terbunuh. Ketika mereka berhasil membunuh seorang musuhnya, maka itu menjadi keuntungan bagi mereka, walaupun dibandingkan dengan darah daripada saudara mereka, tetangga atau keluarga mereka, itu tidak sebanding. Tetapi pilihan kedua, wa yuqtalun, mereka terbunuh, mereka meninggal, mereka wafat. Tetapi mereka tidak punya ketakutan. Kalau mereka terbunuh, maka mereka yakin itu adalah jihad. Dan jihad, ketika mereka mati di dalam perang jihad, mereka yakin adalah mati syahid. Dan syahid ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya. Maka itulah yang menjadi keyakinan mereka, bahwa inilah yang harus mereka perjuangkan. Dan kita sebagai warga yang jauh dari sana, mungkin kita tidak bisa membantu mengangkat senjata. Kita melakukan jihad tidak perlu dengan berperang, dengan melawan orang, melawan musuh atau membunuh mereka. Tetapi jihad yang kita yakini adalah paling tidak minimal kita membantu. Kalau kita tidak dapat membantu dengan harta kita, maka kita membantu dengan doa-doa yang kita panjatkan, agar supaya perdamaian tercipta di dunia ini. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian yang dapat mengorbankan umat manusia yang sekarang sudah sangat luar biasa dahsyat. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, dengan iman, hijrah dan jihad ini adalah sesuatu yang kita harus perjuangkan. Kenapa? Karena setiap manusia pasti punya keinginan yang berbeda, punya karakter yang berbeda, tidak mungkin dipersatukan. Allah Subhanahu wa taala saja menjelaskan di dalam Al-Qur'an, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya kata Allah menghendaki, maka kamu itu manusia akan dijadikan satu umat yang satu. Tetapi itu mustahil. Walaki yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki dan menyesatkan kepada orang yang Dia kehendaki. Karena itu, dengan adanya perbedaan yang terjadi di antara kita, maka itu adalah suatu keniscayaan dan harus kita ambil hikmahnya, bahwa inilah yang menjadi ujian bagi kita, agar supaya kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita menuju ila Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu
wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa alladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.